Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah mengenai buruh yang sudah terkena PHK di tahun 2013. Ada 44.000 buruh dari industri alas kaki ataupun sepatu. Ada 63.680 buruh dari perusahaan asal Korea dan juga 2.300 buruh dari industri tekstil dan juga garmen. Sementara ini data pengangguran terbuka di Indonesia per Februari 2013 ada sekitar 7 juta orang. Ya, polemik mengenai upah buruh ini kan kemudian memang sudah terjadi dari tahun ke tahun. Kemudian menurut tahun ini bebannya menurut pengusaha berat seperti itu dengan kenaikan 40%. Artinya akan membuat jumlah pengangguran yang tadi per Februari 7 juta kemudian bisa bertambah lagi seperti itu, Pak Sarman? Sangat kemungkinan itu terbuka. Sangat kemungkinan terbuka itu. Apalagi dengan kenaikan BBM saat ini sekitar 30%. Ini kan semua juga membebani pengusaha. Nah, mengenai kenaikan BBM, kemudian buruh juga mengklaim di mana kemudian kenaikan BBM sebesar 30% seperti itu, ini kan menurunkan daya beli mereka. Untuk itu mereka juga meminta kenaikan upah seperti itu. Ini kan polemiknya kembali berulang lagi seperti itu. Itulah yang kami katakan, sebenarnya pemerintah itu ketika membuat suatu kebijakan, itu harus berpikir jangka panjang. Kemudian dampak-dampaknya bagaimana? Kemudian bagaimana supaya mengurangi dampak itu? Itu seharusnya pemerintah ketika membuat suatu kebijakan. Kami kan sudah sampaikan dari tahun yang lalu, ini hati-hati dalam menetapkan UMP kita, ya kan? Hati-hati sekali. Karena apa? Karena ini akan berdampak panjang. Katakanlah misalnya begini, teman-teman kita di industri padat karya ini, kami waktu itu pernah berdialog dengan perusahaan-perusahaan ada di KBN, itu kan mayoritas Korea, ya kan? Mereka katakan, kami kadang-kadang kontrak dengan buyer di luar negeri, itu kan sekali kontrak itu bisa 3 tahun, bisa 4 tahun dengan harga yang sama loh. Dengan harga yang sama. Ya katakanlah misalnya satu baju kami taken misalnya katakanlah $5, itu berlaku 3-4 tahun. Gitu loh, tidak ada kenaikan. Nah ketika kenaikan tiba-tiba gaji seperti ini dan harga kontrak masih $5 misalnya, siapa yang menanggung? Oke. Tapi kemudian nanti menjadi benang kusut yang tidak ada habisnya seperti itu, di mana kemudian menurut pengusaha ini terlalu berat bagi kelangsungan operasional perusahaan, dan untuk buruh sendiri ini terlalu berat menanggung kemudian biaya hidup dengan kenaikan BBM seperti itu. Ini artinya apa? Kemudian pemerintah seharusnya bisa bersikap lebih tegas lagi, membuat peraturan yang memang bisa mewadahi akomodasi ataupun keinginan dari perusahaan dan juga buruh. Seharusnya sangat bisa. Pemerintah itu kan penguasa, dia bukan bikin regulasi. Kita pengusaha pasti akan ikut ketegasan pemerintah. Tapi kan kalau kita lihat selama ini yang terjadi, katakanlah misalnya kenaikan UMP sampai 44% kemarin, itu kan karena kebanyakan tidak melihat secara proporsional, hanya melihat dari segi buruh yang demo setiap hari secara besar-besaran dan itu menurunkan produktivitas. Hanya itu yang dilihat kacamata oleh pemerintah tanpa melihat kemampuan daripada pengusaha dalam jangka panjang. Artinya untuk mengantisipasi polemik di tahun depan, apakah kemudian pengusaha ataupun perusahaan juga akan kembali membuka forum-forum seperti bipartit ataupun tripartit seperti itu dengan buruh untuk menyamakan persepsi? Ya, saya rasa memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Dan pemerintah kalau bisa memang ya carilah alternatif yang paling baik dalam menetapkan UMP, bukan lagi seperti sekarang ini. Saya kebetulan juga kan anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Saya merasakan bagaimana kalau kita bersidang itu ditekan melalui demo, disandra oleh buruh-buruh. Saya rasa itu kan sesuatu yang tidak perlu sebenarnya, dan itu juga akan menurunkan daripada iklim investasi kita yang kurang bagus di mata para investor-investor kita. Tidak perlu seperti itu. Kami menyampaikan bahwa antara pekerja dengan pengusaha itu tidak ada yang lebih menang, tidak ada yang lebih kuat, sama rata semuanya. Kita punya kekuatan sama-sama kok. Karena pengusaha tanpa buruh tidak jalan, buruh juga tanpa pengusaha tidak jalan. Itu kemudian mungkin yang harus kembali ditanamkan kepada pengusaha ataupun buruh seperti itu ya. Yang perlu, yang perlu yang bisa dari oleh pemerintah. Yang gaji itu kami pengusaha, bukan pemerintah. Gitu loh. Kadang-kadang kan pemerintah main setuju aja. Yang kita selalu sampaikan adalah ini yang gaji siapa, yang netapin siapa. Tapi untuk menghindari PHK, apakah kemudian memang tidak ada alternatif lain untuk meminimalisir biaya produksi seperti kemudian peningkatan produktivitas ataupun mengurangi biaya seluruhan seperti itu, Pak Sarman? Iya, saya rasa ke depan langkah-langkah yang perlu dibuat oleh pemerintah adalah pertama, bagaimana mampu mengendalikan kenaikan UMP ini. Harus dikendalikan. Setiap tahun udah pasti naik, dijamin, nggak mungkin nggak naik. Cuman bagaimana itu, kenaikan itu disesuaikan dengan kemampuan dunia usaha, mungkin 10-50%. Itu satu. Yang kedua, yang tadi dibilang masalah pungutan-pungutan yang tidak resmi, ini juga harus betul-betul dihentikan oleh pemerintah, ya dengan aparat-aparatnya.
Kemudian yang ketiga adalah bagaimana juga pelayanan perizinan, kemudian juga masalah pajak harus juga diberikan insentif kepada pengusaha-pengusaha. Ini adalah kita bicara jangka panjang. Kalau tidak dengan angka-angka yang kita lihat, kita sekarang khawatir bahwa jumlah pengangguran kita akan makin bertambah. Karena apa? Banyak perusahaan akan melakukan rasionalisasi. Banyak perusahaan yang akan memphk-kan demi kelangsungan dunia usahanya. Oke, kita tidak harapkan seperti itu tentunya. Karena ini akan tidak harapkan. Karena apa? berpengaruh pada ekonomi nasional. Satu itu, yang kedua tanggung jawab moral pengusaha juga seperti itu, membantu pemerintah mengurangi kemajuan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarwan telah bersama kami dalam dialog Data 1.